Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, sosmed lagi pada heboh nih karena ada kontroversi di dunia fashion Indonesia. Para desainer ternama Indonesia yang memamerkan busana mereka di ajang New York Fashion Week Indonesia Now pada komplain atas kesalahan manajemen oleh pihak penyelenggara acara. Check out this exclusive story dari tim VOA Indonesia. Polemik fashion Indonesia di New York Fashion Week masih ramai di sosial media. Padahal ajang Indonesia Now di New York Fashion Week The Show sempat diikuti desainer-desainer top Indonesia seperti Ivan Gunawan, Gea Panggabean, Didit Maulana, dan Merdi Sihombing. Namun di balik itu ada kasus penggunaan uang yang tidak transparan dan manajemen yang tidak profesional. Hal ini dipaparkan oleh beberapa desainer yang ikut pagelaran di New York City. Waktu di awal-awal kita minta trend forecastingnya ini, kita juga minta tolong dong dikirimi database buyer dan database media. Sama dengan guest list yang akan menghadirin itunya. Sampai kita di sana sama sekali nggak ada sama sekali. Terus begitu kita lihat ini kok datangnya orang Indonesia semua ya gitu loh. Medianya juga media Indonesia. Lo tuh mau ngapain ya jauh-jauh ke New York ini dengan katanya menjual fashion Indonesia ke global. Kalau begini sih bukan ya. Tapi kenapa dia membawa tenaga kerjanya dari Indonesia ya? Yang izinnya itu boleh dikatakan bukan izin bekerja. Jadi tourism. Dan saya bilang hati-hati loh, ini Amerika loh, kalian tuh jangan begini. Yang paling parah tuh menurut saya fittingnya, karena model yang dikasih sama, ukuran yang dikasih sama Eski itu jauh berbeda sama model-model yang ada di sana. Justru ukuran yang dikasih itu adalah yang paling kecil dari antara semua model-model yang ada di sana. Jadi saya datang, saya beresin baju sendiri, Eski nggak ada sama sekali. Terus juga ketika fitting juga itu banyak banget modelnya yang saya harus cobain baju segala macam, tes segala macam, dan itu ukuran tuh berbeda sama yang mereka kirimkan sebelumnya. Teman saya berkata, Kak Fitri harus tahu apa, saya bilang gitu. Ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Karena kalau kita tidak membantu Eski, besok show nggak akan terjadi. Kok bisa? Saya bilang gitu. Saya mengumpulkan, kalian punya cash berapa, tolong berikan ke saya, kita kumpulkan di meja makan. Dengan harapan Eski bisa menyelesaikan kewajiban dia sebelum show. Kalau nggak salah kurang lebih 10.000 atau 13.000 waktu itu saya dan teman-teman kasih ke Eski pagi itu. Ternyata masalahnya nggak sampai di situ aja. Saya minta kawan saya menemani Eski untuk bayar gedung dan lain-lain. Ternyata masih ada yang belum dibayar. Tim VOA berhasil mewawancarai founder dari Indonesia Now, Dina Barber atau Eski, yang sering disebut-sebut di media sosial. Ada informasi bahwa kalau ikutnya Fashion Week-nya Eski ternyata sehari sebelum show dimintain duit katanya. Itu benar, Ki? Ketika show-nya ini sudah terjadi, ketika publication-nya udah keluar semua gitu kan, beritanya bagus semua gitu kan. Jangan menodai prestasi. Bukan menodai, tapi kan ini terjadi mungkin ada hal-hal yang belum terselesaikan. Iya, dan itu memang awalnya juga sudah saya selalu bicarakan gitu loh. Maksudnya gini, saya nggak pernah ngilang, saya selalu ada, saya open book juga gitu loh cerita. Situasinya seperti ini, apa yang bisa diselesaikan sekarang, apa yang bisa lagi diselesaikannya nanti gitu. Kalau boleh tahu itu biayanya berapa sih, Ki? Untuk bisa masuk situ? Minimal banget itu kita harus keluar itu 150.000. 150.000 untuk satu show. Satu show. Bidang artistik dengan manajemen itu kan dua bidang berbeda. Eski punya pengalaman nggak sih sebagai produser dan event? Bedanya waktu itu dengan Bu Teti, Bu Teti lebih ke manajemennya sebenarnya kan. Ya, karena Teti, gitu. almarhumah Teti kan memang dulu banyak ngurusin bisnis kan B2B, ya, bisnis side-nya. Kalau saya kan lebih ngurusin ke yang itunya, konsultannya, Eski ini ada desainer ini bisa apa enggak gitu-gitu itu. Okay. Nah, jadi ketika dan walaupun memang Bu Teti di bisnis side-nya, karena saya sama dia terus kan, jadi saya juga diajarin. Dan paling parahnya, dia hanya menjual ketika kita itu foto-foto kita itu di billboardnya itu ya, billboard ya atau apa itu
yang di Times Square. Dan itu kan semua melakukan bisa bayar gitu loh. Itu bukan hal baru. Saya malu loh foto-foto yang saya dibuat sama Eski terus dipajang di Times Square, di kiri kanan depan belakangnya itu brand-brand internasional yang keren banget dibuatnya. Itu jadi menjual Indonesia tapi tanpa disadari itu mempermalukan Indonesia. Akhirnya sejumlah desainer dan pekerja kreatif protes langsung ke kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York. Kajeri lalu mengeluarkan statement di laman Instagram. Pihak Kajeri juga mengeluarkan pernyataan mengenai isu ini. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia juga agar dalam mengikuti event-event di luar negeri selalu berhati-hati. Pertama, lihat legal standing-nya. Yang kedua adalah aspek manajemen. Oke, semoga polemik ini tidak terulang lagi dan Indonesian fashion tetap akan maju. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gendera Pertama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace.